Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Hopefully you are always happy and healthy. Teman-teman, kita ketemu lagi di YouTube channel Astri Dwi Andriani. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Tapi sebelumnya tentu saja saya menyampaikan duka sedalam-dalamnya bagi teman-teman yang sama-sama terdampak bencana. Kita sama-sama tahu pada tanggal 21 November 2022 lalu terjadi gempa bumi yang cukup besar, 5,6 skala Richter dengan kedalaman 10 km. Kita juga sama-sama tahu bahwa 12 dari 32 kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur terkena dampak, termasuk 33% mahasiswa Vkom di Fakultas Ilmu Komunikasi juga terdampak. Dari mulai terdampak ringan, sedang maupun berat. Tentu saja kita sama-sama berdoa bagi teman-teman yang terdampak. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang sudah hilang digantikan oleh sebaik-baiknya pengganti. Dari sini kita sadar bahwa sebagai makhluk yang memiliki batasan, kita tidak punya daya dan upaya apapun kecuali hanya dengan perlindungan, pertolongan, dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu pada kesempatan kali ini juga saya ingin menyampaikan doa. Saya harap, saya berdoa semoga teman-teman semuanya yang menyimak video kali ini bisa mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya perlindungan. Amin ya robbal alamin. Ya teman-teman, saya jadi ingat quote-nya Charles Darwin bahwa makhluk yang akan bertahan hidup bukanlah mereka yang paling pintar, bukan mereka yang paling kuat, bukan, tapi adalah mereka yang paling adaptif atau responsif terhadap perubahan zaman, terhadap apa yang akan terjadi. Kita kan nggak tahu ya, kemarin 5 detik kita diguncang aja banyak hal yang sudah hilang gitu ya dalam hidup kita, termasuk apa yang kita genggam selama ini. Nah maka dari itu setelah tiga minggu kemarin kita off gitu ya, pada akhirnya Wakil Rektor 1 Bagian Akademik Pak Asep Deden Rahmat mengambil kebijakan bahwa life must go on gitu ya, bahwa kita harus mengoptimalkan pula ikhtiar kita dalam beribadah. Salah satunya adalah menuntut ilmu dengan cara online. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya tidak memilih online sinkronus berupa tatap maya di Google Meet atau di Zoom, tapi saya memilih perkuliahan online dengan menggunakan YouTube channel biar teman-teman bisa mengakses YouTube channelnya kapanpun dan dimanapun gitu ya, ketika teman-teman kondisinya kondusif gitu ya. Harus menebarkan keceriaan ya, karena positive vibes. Kita belajar di mata kuliah creative learning gitu ya. Mudah-mudahan cinta kasih yang saya yang saya miliki saat ini mudah-mudahan terbagi kepada teman-teman yang ada di sana. I love you all, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Sayang banget sama mahasiswa Vkom nih semester 1 baik yang reguler pagi maupun reguler sore ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Yeay. Balik lagi ke topik bahasan. Teman-teman ingat nggak sih kalau misalkan beberapa waktu yang lalu aku juga sempat waktu di Thailand gitu ya, atau waktu ada tugas dinas kemana, aku sempat gak masuk dan aku sempat nugasin teman-teman untuk nyimak video aku tentang komunikasi efektif dari rangkuman dari buku Ari Wibowo dan Pink Hartanto yang judulnya Reach. Masih inget nggak? Nge-review lagi ya. Reach sendiri artinya merangkuh atau merangkul gitu ya, bahwa aktivitas komunikasi yang kita lakukan secara verbal gitu ya harus bisa berpedoman pada 5 kata ini gitu ya. Singkatan 5 kata ini reach, R-nya itu adalah respect, bahwa ketika kita ngobrol sama orang kita tuh harus menghormati gitu ya, of course gitu ya. Sebelum kita pengen dihormati, kitanya harus menghormati terlebih dahulu. Itu R yang pertama, huruf pertama. Huruf yang kedua adalah E atau empathy. Wah ini keren banget sih. Empati adalah merasakan seolah-olah kita berada di posisi seseorang, orang lain atau lawan bicara kita atau komunikan gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah audible gitu ya, bahwa aktivitas komunikasi kita harus bisa didengarkan dengan jelas gitu ya, atau bisa dimengerti oleh setiap orang gitu ya, termasuk lawan bicara kita. Lalu huruf selanjutnya adalah reach, R E A
clarity, jelas gitu ya, agar pesan yang kita sampaikan tuh harus jelas agar bisa diterima dengan baik, agar si komunikan atau penerima pesannya bisa sependapat atau sefrekuensi sama kita. Karena kan komunikasi itu berasal dari kata commons ya dalam bahasa Yunani yang artinya sama. Jadi harus ada persamaan persepsi atau persamaan pandangan. Yang selanjutnya adalah humble. Nah tentu saja ya, orang tuh nggak suka, setiap orang pasti nggak suka sama orang yang sombong gitu ya. Sukanya sama orang yang humble gitu ya. Dan di video tersebut tuh udah jelas banget gitu ya, di kupas tuntas soal the rich gitu ya. Tapi tentu saja teman-teman bahwa bahasa itu ya, kita sama-sama tahu bahwa bahasa adalah simbol-simbol yang disepakatin bersama oleh kelompok masyarakat tertentu yang digunakan untuk berkomunikasi atau berinteraksi. Tapi ternyata bukan cuma simbol verbal aja gitu ya yang kita bisa nikmatin gitu ya atau gunakan dalam sehari-hari. Kan kalau verbal berasal dari kata verb ya. Verb itu dalam bahasa Inggris kata kerja. Jadi segala sesuatu yang kita sampaikan dalam bentuknya kata-kata, baik lisan ataupun tulisan, itu adalah komunikasi verbal. Nah, tapi bisa nggak sih kita berkomunikasi walaupun tanpa kata? Bisa. Contoh. Contohnya kayak gitu ya. Itu the part of komunikasi nonverbal. Ada teman-teman ya. Kalau teman-teman masih ingat nggak sih, di perkuliahan pertama kita dulu, kita juga pernah ngebahas soal komunikasi nonverbal. Ketika misalkan cewek sama cowok berantem gitu ya, terus si cowoknya bilang, kamu marah nggak sih? Si ceweknya diem. Artinya apa? Apa? Artinya marah. Diamnya cewek itu kayak kata Rasul, artinya iya. Nah, tanpa kita berkata-kata aja, diamnya aja itu mengartikan sesuatu. Nah, itulah adalah komunikasi nonverbal gitu ya. Kita juga sempat ngebahas gitu ya, bagaimana ribetnya gitu ya kalau nggak ada traffic light di pertigaan atau perempatan. Wah, pasti polisinya riuh gitu. Riuh itu apa ya? Ya riuh gitu, kerepotan ya, yang ini stop, yang itu maju gitu ya. Tapi ketika ada traffic light gitu ya, lampu lalu lintas memudahkan kita bahwa lajur yang dikasih warna merah mereka tuh semuanya harus berhenti gitu ya. Lajur yang dikasih kuning mereka dipersilakan untuk siap-siap, dan lajur yang dikasih warna hijau kayak cat tembok rumah mamaku ini artinya boleh jalan terus gitu ya. Ya, pada perkuliahan kali ini kita akan ngebahas soal komunikasi nonverbal, karena dahsyat banget komunikasi nonverbal ini. Karena teman-teman, ternyata berdasarkan riset atau penelitian, komunikasi verbal itu hanya mempengaruhi audiens 35% aja. Wow, terus sisanya apa? Non-verbal communication. Jadi kalau kita pengen dipercaya gitu ya sama lawan bicara kita, sama audiens kita harus mengoptimalkan komunikasi non-verbal yang kita miliki. Karena apa? Karena 65% kepercayaan publik terhadap kita, audiens terhadap kita, komunikan terhadap kita dipengaruhi oleh non-verbal communication. Apa aja sih non-verbal communication? Ada banyak. Aku lihat contekan dulu ya di bawah. The first one is facial expression atau ekspresi wajah. Kan nggak lucu ya kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener loh, bener itu bener. Kan kalau datar tuh nggak ini ya. Yang kedua tuh tone of voice, movement, appearance, eye contact, gesture, and posture. Ya, kita akan ngebahas soal facial expression. Facial expression tuh ekspresi wajah gitu. Nah, ternyata ekspresi wajah tuh teman-teman ya sangat mempengaruhi kita dalam berkomunikasi gitu ya. Ya tentu aja ya, tadi udah dibahas di awal gitu ya. Kalau kita sebagai sales gitu ya, atau ngejual produk, barang, dan jasa, kita tuh harus memperkuat gitu ya aktivitas atau proses penawaran kita terhadap calon konsumen atau klien dengan meyakinkan. Salah satunya adalah dengan ekspresi wajah gitu. Bener Pak, wah dahsyat banget cara kerjanya. Contohnya kayak gitu, atau enak banget. Nah jadi salah satu fungsi dari nonverbal communication itu adalah yang pertama, menggantikan aktivitas verbal. Yang kedua adalah menguatkan pesan verbal yang akan kita sampaikan. Benar Pak, contohnya gitu ya.
kita udah ngomongin bener ditambah gini, jadi lebih dikuatin. Enggak, misalkan gitu ya, enggak gitu ya, kita bilang enggak, jadi ingat ini ya, Dilan Cemek ya, kamu nanya kamu bertanya-tanya, itu kan dia pakai facial expression yang and tone of voice yang bagus gitu ya, sehingga kan kenapa jadi viral. Terus yang pacarnya si Raihan itu ya, betapa sulit ya, itu juga pakai tone of voice. Kita bakalan belajar tone of voice ya. Jadi yang pertama adalah facial expression, ini tuh penting banget gitu, termasuk teman-teman yang punya kepribadian ambivert atau introvert gitu ya. Sekali-kali sangat nggak apa-apa kok gitu ya untuk bisa mengekspresikan wajah gitu ya, mengeluarkan facial expression agar komunikan kita atau lawan bicara kita ngerasa teriyakini dengan pesan yang akan kita sampaikan gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang nggak kalah penting juga dari facial expression adalah eye contact ya, kontak mata gitu ya. Kita kan nggak mungkin dong kalau misalkan ngomong sama lawan bicara gitu ya. Kita misalkan lawan bicara kita ada di sini, kita ngomongnya di sini gitu ya. Oh iya gimana, kan nggak sopan gitu ya. Karena komunikasi yang baik gitu ya, yang beretika itu yang melihat mata lawan bicara kita. Kalau misalkan teman-teman nggak kuat gitu ya natap mata gitu ya, teman-teman bisa lihat ke alisnya sekali-kali, ke hidungnya gitu ya, ke pangkal hidungnya, ke cupingnya gitu ya. Nah kalau misalkan di sini biasanya tatapan tatapan kalau nggak salah tatapan bisnis gitu ya, tatapan sosial, tapi kalau ke dada itu tatapan intim yang harus kita gunakan gitu ya, pergunakan kepada orang-orang terdekat saja. Yang intim siapa sih? Orang-orang terdekat, kayak misalkan pasangan, sahabat, keluarga, dan lain sebagainya. Itu adalah facial expression, the first one. Sekarang yang kedua, bagian dari komunikasi nonverbal adalah proxemic communication. Proxemic itu apa sih? Jarak atau kedekatan. Yang lucunya di komunikasi itu jarak aja dipelajarin teman-teman ya. Proxemic communication, jadi jarak itu memiliki arti tersendiri gitu ya di bidang atau di ruang lingkup ilmu komunikasi. Jadi 0 sampai dengan 50 cm itu artinya adalah jarak intim atau intimate proxemic communication. Setengah meter biasanya segimana sih? Segini ya. Nah teman-teman, kalau aku misalkan kira-kira ada orang di sebelah aku terus kita ngobrol nyaman gitu ya, kira-kira sama siapa sih gitu ya. Of course tentu saja sama orang yang sangat intim dengan kita. Siapa ya? Pasangan aku misalkan ya, suami aku gitu ya, anak-anak aku, sahabat aku, keluarga aku gitu ya. Biasanya yang dekat tuh kayak gitu. 0 nih ya, 0 kan berarti nempel ya, haptic communication nempel gitu ya, sampai dengan 50 cm itu adalah jarak intim gitu ya. Yang kedua adalah jarak personal. Jarak personal tuh setengah meter sampai dengan semeter. Nah biasanya kita gunakan jarak ini pada orang-orang yang dekat, yang kita kenal gitu, kayak teman sekelas, kayak teman seorganisasi, kolega, teman kerja. Nah biasanya seperti itu. Terus ada juga jarak sosial teman-teman. Jarak sosial itu adalah 1 sampai dengan 4 meter. 1 sampai dengan 4 meter. Nah biasanya siapa? Misalkan jarak profesional ya, saya sama teman-teman ketika ada di kelas gitu ya, saya di depan kelas, teman-teman ada duduk di di bangku penonton gitu ya, di bangku penonton sih, di bangku mahasiswa gitu, terus kita berkomunikasi gitu ya. Nah itu jarak sosial. Dan yang terakhir adalah lebih dari 4 meter adalah jarak publik, misalkan ya ketika orang nggak kenal sama sekali gitu. Itu adalah proxemic communication. Dipakainya pas lagi kapan sih gitu ya proxemic communication? Di salah satunya bagi teman-teman yang tertarik gitu ya bergabung di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa atau Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah biasanya suka bikin event. Nah kalau misalkan bikin event kan suka ada 2 narasumber nih. Kalau narasumbernya pada kenal dan kenalnya dekat, boleh mereka disatuin dalam satu kursi yang sama. Kan kalau di panggung gitu ya, biasanya ada moderator, di sininya narasumber. Kalau mereka kenal misalkan secara dekat ya,
secara dekat gitu ya, ada kursi 2 seater atau 2 dudukan boleh nih, misalkan warek 1 warek 2 deket didudukin, itu bersama-sama boleh gitu ya, karena jarak intim, berdekatan sama sekali. Tapi kalau misalkan dekan dekan teknik sama misalkan dekan teknik Unpi sama dekan teknik Sukabumi gitu ya, universitas yang ada di Sukabumi, mereka kenal tapi nggak terlalu deket, boleh kursi 3 seater tapi tengahnya dibolongin bukan dibolongin, dikosongin. Nah, karena kan mereka personal jaraknya gitu ya, nggak terlalu dekat. Itu untuk mencegah krik-krik. Nah, terus kalau misalkan ada lagi nih 2 narasumber, yang satu dari X, yang satu dari Z gitu ya, nggak saling mengenal dan nggak saling tahu, nggak boleh banget tuh mereka disatuin dalam kursi 2 seater yang berdempetan kayak gitu, bisa jadi krik-krik. Yang harus teman-teman lakuin apa? Kursinya 1 seater, kursinya 1 seater, dipisahin gitu, karena ngasih privacy buat mereka gitu, karena mereka kan belum saling kenal. Nah, contohnya itu gitu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau misalkan kita baru kenal, nggak mungkin lah kan langsung nyosor deketan ketemu kulit gitu kan, enggak gitu ya. Itu hanya untuk orang-orang terdekat kita aja. Itu yang kedua, proximate communication. Yang ketiga adalah vocalic. Yeay. Teman-teman masih ingat nggak ya vocalic? Vocalic itu terdiri dari artikulasi, jeda, dan intonasi gitu ya. Artikulasi adalah kejelasan kita pada saat berbicara. Jeda adalah spasi. Kok spasi sih? Ya, jeda tuh ya jeda pada saat kita ngomong gitu ya. Dan intonasi adalah tinggi rendahnya tekanan suara kita gitu ya. Kita mulai dengan artikulasi. Kalau misalkan ada nggak sih ketika orang ngomong tapi artikulasinya acak-acakan? Ada. Misalkan kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak gitu. Ada kan orang yang kayak gitu ya. Salah nggak gitu ya? Nggak salah, tapi khawatirnya gitu ya, komunikasinya tidak berjalan tepat sasaran atau efektif, karena pesan yang ingin disampaikannya tuh nggak kena gitu, karena lawan bicaranya nggak paham apa yang dia bicarakan gitu ya. Lalu untuk orang-orang seperti itu apa yang harus dilakukan untuk bisa memiliki vocalic atau artikulasi yang bagus gitu ya, dengan cara senamnya senam apa? Mulut. Ya teman-teman, kalau nggak salah aku pernah ini ya, latihan di kelas gitu ya, bahwa kita harus ngomongin biar keluar nih kalau misalkan kita berenang nggak pakai pemanasan kan, itu kita suka ngerasa kram. Nah, begitupun dengan mulut kita gitu ya. Kalau nggak disenamin dulu sebelum ngomong di depan umum gitu ya, pasti kaku gitu ya. Suka ada gitu ya. Misalkan kayak gitu, itu namanya filler gitu ya. Nah, caranya dengan apa? Dengan senam gitu ya. Keluarin aja vokalnya A, I, U, E, O gitu ya. Terus senam mulut ayu seperti itu selama 30 detik. Nah, biasanya itu para announcer atau broadcaster atau penyiar di radio dan news anchor yang ada di TV biasanya senam mulut dulu sebelum menyajikan berita gitu ya. Atau misalkan roll your tongue. Roll itu apa? Gulung. Tongue itu lidah, kayak kucing berantem. Something like that. Nah, biasanya setelah ngomong kayak gitu, artikulasinya bisa lebih jelas. Itu tips yang pertama. Terus yang kedua, jeda juga jadi sangat penting ya. Ada gak sih teman kalian yang ngomong tuh tanpa koma dan tanpa titik? Tahu gak sih? Iya sih, itu terus aja tanpa titik dan koma. Itu sayang banget gitu ya, karena bisa jadi bikin temen, maksudnya lawan bicara yang ngedengerin kita tuh capek gitu ya. Please kasih titik dan kasih koma gitu, karena titik dan koma itu bisa ngasih bisa ngasih ruh gitu ya, sama kayak intonasi gitu ya. Intonasi itu kan tekanan gitu ya, tinggi rendahnya, bukan volume ya, tekanan pada kata-kata yang ingin kita sampaikan gitu. Bayangin kalau misalkan kita nggak ada intonasi gitu ya, lagu-lagu tuh nggak akan enak didengerin, kayak naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja, kan nggak enak ya.
kalau misalkan dikasih jeda, dikasih artikulasi dan intonasi kayaknya seru ya. Jadi naik ke puncak ya, something like that lah ya. Nah, si intonasi ini apa sih fungsinya? Si intonasi ini tuh fungsinya adalah untuk memberikan ruh gitu ya, atau memberikan arti gitu ya pada ucapan yang ingin kita sampaikan ke lawan bicara kita. Contoh nih, aku mau ngasih kalimat gitu ya yang nggak ada artinya sama sekali, tapi aku kasih artikulasi, intonasi dan jeda, dan itu ngasih sesuatu, ngasih emosi kepada kata-kata yang ingin aku sampaikan. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Wow. Nah itu kan maksudnya kan nggak ada artinya, itu cuma deretan angka. Tapi kalau misalkan dikasih jeda, artikulasi dan intonasi, itu bisa ngasih ekspresi, bisa ngasih ruh, bisa ngasih emosi pada kata-kata yang ingin kita sampaikan ke lawan bicara kita. Nah makanya kenapa ini banyak banget nih gesture, facial expression, intonasi dan artikulasi, karena ingin menunjukkan gitu teman-teman se-magic itu gitu ya. Pesan nonverbal itu adalah vocalic gitu ya. Lalu selanjutnya adalah gesture. Gesture itu adalah ini ya, gestur, postur tubuh kita gitu ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara di depan umum, kalau misalkan kita duduknya yang tegak, jangan ngelengkung, jangan kayak gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai. Kan gak enak ya gitu ya. Tapi kalau misalkan tegak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan lebih enak. Kalau berdiri yang tegak, itu menggambarkan, gak kaku juga gitu ya, tapi tegak gitu ya, tegas gitu ya, menggambarkan kalau kita itu percaya diri. Kalau kita terlihatnya percaya diri, orang tuh bakalan lebih percaya sama kita, kredibilitas kita tuh akan meningkat, atau tingkat kepercayaan publik terhadap kita tuh meningkat. Yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah eye contact, movement. Nah ini kan garing banget ya, selama setengah jam aku harus ngomong di depan kamera gitu ya, pasti boring banget kalau nggak ada movement, move. Nah tadi aku gini gitu ya, gitu move, biar ada movementnya gitu ya, biar ada gerakannya, biar teman-teman nggak bete. Kalau di depan kelas biasanya suka ada blocking gitu ya, kadang aku kakinya geser ke kanan, ke kiri, kadang ngelantai gitu ya ke sebelah teman-teman, itu tuh biar nggak boring aja sih gitu, karena itu tuh penting. Yang selanjutnya adalah personal appearance. Nih personal appearance ini baju yang dikenakan gitu ya, karena ini tuh penting banget nih. Walaupun aku ada di rumah sebenarnya tadi pakai daster sebelum nge-tag video ini, tapi karena aku pengen ngajar, aku pengen ngasih kesan kalau aku tuh adalah dosen beneran gitu. Jadi aku ganti baju aku nih, teman-teman kalau bisa lihat nih, pakai kemeja ya, walaupun ini di kamar mama aku yang tidak terdampak. Aku lagi ngungsi gitu ya, sehari-hari pakai daster, tapi ketika ngajar ya pada akhirnya aku dandan gitu ya dan aku pakai kemeja tuh. Ini adalah membuktikan keseriusan aku gitu ya, pengen temen-temen tuh percaya gitu kalau aku tuh kredibel, aku tuh bisa dipercaya, aku tuh pantas menyajikan materi ini. Beda lagi kan kalau misalkan rambut aku kusut gitu ya, gigi aku kuning gitu ya, mataku sembab gitu ya, terus pakai daster yang apa ya, yang kumal, terus garuk-garuk, bawain mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Kalian percaya nggak? Maksudnya jir siapa sih ini gitu. Tapi kalau misalkan aku rapih, mudah-mudahan teman-teman percaya, karena 65% tingkat kepercayaan publik itu berasal dari nonverbal communication gitu ya. Salah satunya adalah personal appearance atau baju yang dikenakan. Yang selanjutnya adalah postur ya. Seperti itu teman-teman. Yeay. Sekian aja sih teman-teman ya, materi hari ini setengah jam kayaknya cukup ya, biar teman-teman yang nggak terlalu boring gitu ya.
cukup kayaknya ya. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan. Jangan lupa teman-teman untuk membuktikan kehadiran teman-teman bahwa teman-teman sudah menyimak video ini. Silahkan ketikkan hadir seperti minggu lalu ya, hadir di kolom komentar dengan nama dan NIM-nya. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I love you mahasiswa Fikom, I love you. Ini movement. Dadah.